Ini adalah seorang nelayan yang tinggal di tepi laut dan saat ini sedang mencari ikan di perahu kecil. Siapa sangka cuaca di laut akan berubah secepat ini. Tidak butuh waktu lama laut ini sudah ditutupi kabut tebal. Nelayan yang khawatir perahunya akan menabrak karang. Segera menarik tali pancingnya dan bersiap untuk pulang. Saat itu, perahunya menabrak kapal layar dengan dentang. Nelayan berpikir dalam hati, ini adalah akhir dari hidupnya. Perahu nelayan kecil saya tidak diasuransikan. Jadi saya tidak akan mendapat kompensasi atas tabrakan ini, dan saya akan segera meminta maaf. Alhasil, setelah berteriak lama, tidak ada seorang pun di kapal layar yang menjawab. Karena penasaran, nelayan mengikat perahu ke kapal layar dan naik sendiri. Segera, dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di geladak. Jadi dia masuk ke kabin kapal tengah yang didekorasi dengan mewah. Makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari semua tersedia. Jelas, pemiliknya sudah lama berada di laut. Nelayan mencari di kabin untuk waktu yang lama, tetapi masih belum menemukan pemilik kapal. Apakah pemilik kapal mengalami kecelakaan? Memikirkan hal ini, nelayan segera mengangkat radio di kapal untuk memanggil polisi. Tapi radio kapal telah lama kehilangan sinyalnya. Tak berdaya, nelayan berbalik dan pergi ke geladak. Setelah menyapu rambutnya, nelayan menemukan ada yang tidak beres. Perahu yang dia ikat di pagar adalah perahu yang dia beli dengan uang tabungan selama 3 tahun. Laut dikelilingi oleh air, dan ada kabut tebal. Nelayan tidak melakukan apa-apa selain cemas. Setelah akhirnya menunggu kabut menghilang, sang nelayan ingin mengarungi kapal terlebih dahulu. Nelayan mengotak-atik perahunya untuk waktu yang lama. Nelayan yang tertekan hendak mendesis ke laut untuk melepaskannya. Tetapi ketika dia siap, layar tiba-tiba berbalik dan menampar punggungnya. Hingga nelayan itu hampir jatuh ke laut. Namun dia berusaha keras untuk menyelamatkan diri. Setelah susah payah ia berhasil bangkit dan naik ke kapal. Dia bergegas kembali ke kabin dan ke toilet. Tiba-tiba, pintu toilet berbunyi klik dan menutup dengan rapat. Nelayan itu memakai celananya dan segera membuka pintu. Ternyata pintunya terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras dia memutarnya, dia tetap tidak bisa membukanya. Sekarang nelayan sedang mencoba mengobrak-abrik loker untuk menemukan alat yang berguna. Ketika dia membuka pintu loker, dia melihat sidik jari berdarah. Nelayan merinding karena ketakutan dan panik. Dia ingin membuka kunci pintu dengan gunting kecil. Saat ini, suara peringatan tabrakan terdengar dari konsol tengah, dan nelayan tersebut dengan cepat membuka jendela kecil toilet untuk melihat keluar. Benar saja, sebuah kapal barang besar menabrak kapal. Nelayan itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Pengalaman memancingnya yang kaya menyelamatkannya pada saat kritis. Dia mengulurkan tangan keluar jendela, meraih kabel layar, mengikat simpul, dan melemparkannya ke arah baling-baling. Tali itu berlayar ke baling-baling di sepanjang arus laut, hingga baling-baling terjerat erat. Ini adalah kapal tak berawak yang mengapung di Samudra Atlantik. Seorang nelayan naik ke kapal dan tidak ada orang di dalamnya. Jadi dia naik untuk meminjam toilet, tetapi pintu toiletnya terkunci. Pada saat yang sama, sebuah kapal barang besar datang menuju kapal. Untuk menyelamatkan nyawanya, nelayan harus membuang kabel untuk menjerat baling-baling. Tetapi dia lupa bahwa dia masih memegang tali untuk mengikuti jeratan kapal. Bayangan itu langsung tegak, dan nelayan itu terjebak oleh tali di tenggorokannya. Nelayan itu dicekik dan mulutnya mulai berbusa. Tentu saja, nelayan itu tidak menyerah untuk menyelamatkan dirinya. Dia mengeluarkan sebuah tongkat dari jendela, mendorong talinya dengan kuat, dan akhirnya melepaskan talinya. Segera setelah itu, kapal barang mengalami sedikit benturan dengan kapal. Meski kapalnya rusak dan mulai banjir, ia juga menghindari akibat terburuk. Tepat ketika nelayan menghela nafas lega dan hendak beristirahat. Tali yang melilit baling-baling putus seketika, dan kapal berlayar menuju jarak yang tidak diketahui. Air di kamar mandi berangsur-angsur bertambah, dan lambat laun rasa takut menguasai nelayan. Sekarang dia terus membuang air keluar jendela dengan cangkirnya. Air laut berangsur-angsur memenuhi kamar mandi, dan menjadi lebih menakutkan.
Saat ini kapal berlayar langsung ke daerah badai, dan angin kencang menggulung awan gelap dan menyerang kapal. Nelayan dan kapalnya seperti daun terapung di laut besar, tak berdaya diserang badai. Untuk mempertahankan hidupnya, sang nelayan harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia mengeluarkan pisau, merentangkan jendela kecil, dan mencoba memotong kabel layar. Setelah banyak kerja keras, tangan nelayan itu terpotong oleh pisau, dan akhirnya dia mendengar suara kabel putus. Saat layar diangkat, kapalnya akhirnya terhindar dari kehancuran ujung perahu. Nelayan segera menutup jendela kecil, lalu mencoba yang terbaik untuk memperbaiki tubuhnya. Berdoalah agar badai segera berlalu. Dalam keadaan linglung, nelayan itu tertidur. Saat terbangun, langit sudah cerah, namun air di kamar mandi sudah sampai lehernya. Melihat kamar mandi akan menjadi peti matinya sendiri. Nelayan hanya bisa mengerahkan kekuatan terakhirnya dan mendobrak pintu dengan putus asa. Kali ini kekuatan aneh pada pintu menghilang, dan diperkirakan pintu akan roboh setelah dipukul 2 kali. Nelayan melarikan diri dari kapal seolah-olah melarikan diri dari bencana. Sebelum pergi, Xiao Yao hanya mengambil sedikit makanan dan merombak panel pintu. Apa yang tidak pernah dia duga adalah dia duduk di atas kapal dan menunggu lama. Kapal yang seharusnya terendam air tapi ternyata mengapung di laut dengan tenang, seolah mengejek si nelayan karena bodoh. Nelayan secara alami tahu bahwa tidak mungkin bertahan lama dengan satu panel pintu. Bertahan hidup di laut dan naik kembali ke kapal setelah memastikan kapal tidak tenggelam. Setelah menaiki kapal, dia menggunakan peralatan di kapal untuk memperbaiki kebocoran dan membersihkan air yang terkumpul di kabin. Lalu dia mulai memperbaiki kapal, mencoba pulang melawan angin. Namun tiba-tiba dia mendengar suara kapal di belakangnya. Nelayan itu menoleh ke belakang dan menemukan sebuah kapal barang tidak jauh dari situ. Saat ini, seorang nelayan yang terjebak di kapal yang tidak bisa bergerak mulus. Saat ini, sebuah kapal barang muncul tidak jauh dari sana. Nelayan ingin mengambil rakit penyelamat ini. Dia melompat ke laut dan naik ke rakit yang sudah dia buat, dan mulai mendayung dengan cepat. Tanpa diduga, kapal itu marah saat melihat nelayan pergi. Kapal itu memutar haluan, dan menabrak nelayan. Karena tidak ada pilihan lain, nelayan langsung melompat ke laut dengan ketakutan. Setelah dia muncul ke permukaan, kapal barang sudah berlayar jauh. Namun nelayan tetap menolak untuk kembali ke kapalnya, dan hanya berendam di laut selama beberapa jam. Segera setelah itu, nelayan itu melihat sesuatu di bawah kakinya, dan dia langsung memikirkan seekor hiu. Tepat ketika dia ketakutan, makhluk bawah air yang besar muncul. Ternyata itu adalah beberapa lumba-lumba. Nelayan itu menghela nafas lega, dan bermain dengan lumba-lumba. Namun tidak lama kemudian, lumba-lumba itu sepertinya menyadari sesuatu, dan berbalik untuk berenang menjauh. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa cermin layar secara otomatis melaju ke samping, seolah memberi isyarat untuk mengunggah. Kini sang nelayan akhirnya bisa yakin bahwa itu adalah kapal hantu. Namun, nelayan yang telah kehabisan tenaga di lautan tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan naik ke kapal. Setelah mengunggah, dia tidak berani bergerak. Hanya mengeluarkan selimut dan meringkuk di atas kapal, dan tertidur dalam keadaan linglung. Ketika dia bangun, langit sudah cerah di luar. Tepat ketika nelayan hendak pergi ke geladak untuk melihat-lihat. Dia menemukan bahwa pintu kabin juga dikunci dengan aneh, persis sama dengan insiden pintu toilet. Seperti kata pepatah, yang pertama mentah dan yang kedua akrab. Nelayan berpengalaman tidak buru-buru mengetuk pintu, melainkan mulai menjelajah ke dalam kabin. Panel pintu kamar mandi telah dilepas olehnya, jadi kamar mandi sudah menjadi tempat paling aman. Setelah tutup toilet diturunkan, sebuah pintu rahasia hanya untuk satu orang muncul. Sebelum sang nelayan mengira bahwa pintu rahasia ini dapat menuju ke geladak, jadi dia masuk tanpa berpikir. Setelah beberapa merangkak, nelayan itu melihat geladak. Tetapi jendela kaca di pintu keluar lorong itu terkunci. Nelayan bodoh itu mendorong jendela kaca untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bergerak. Ada bunyi klik di bawah kakinya, dan pintu rahasia terkunci secara otomatis. Ini adalah peluncuran ketiga dari kapal yang rusak ini. Nelayan itu terjebak dalam ruang terbatas untuk ketiga kalinya. Nelayan dengan ruang terkecil tetap di dalam, dan bahkan sulit untuk berbalik.
Dia merasa tercekik dalam waktu singkat. Saat ini, nelayan melihat bangunan di tepi laut melalui kaca, dan kapal tiba-tiba mendekat tanpa mengemudi. Dia melihat secercah harapan dalam keputusasaan, dan mentalitas nelayan benar-benar runtuh. Dia dengan enggan meminta maaf, mengatakan bahwa dia cuek dan telah memprovokasi kakak tertua saya. Selama kakak tertua saya melepaskan saya dari kapal, saya pasti akan datang menemui kakak tertua saya selama liburan. Kapal itu tampaknya memahami permohonan belas kasihan si nelayan, dan pintu perahu layar terbuka secara otomatis. Dia turun dari kapal dengan bingung dan berjalan ke atas. Untuk pertahanan diri, dia juga mengambil tongkat besi. Tetapi setelah melakukan pemeriksaan, dia menemukan bahwa di tempat ini tidak ada orang sama sekali. Bangunannya juga hampir runtuh, seolah-olah tidak ada orang berada di sini selama ratusan tahun. Merasa ada yang tidak beres, nelayan bergegas kembali ke tepian dan ingin naik ke kapal lagi, dan hal aneh itu terjadi lagi. Kapal berbalik dan berlayar menuju lautan tanpa mengangkat layarnya dan pengemudi. Menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tanpa harapan untuk melarikan diri, nelayan itu tidak punya pilihan selain berjalan di sana. Saat dia berjalan, dia menemukan bahwa bangunan di sekitarnya menjadi semakin akrab. Lalu ia berjalan masuk ke rumahnya. Dan di depan rumahnya, ada perahu yang biasa dipakai untuk mencari ikan. Berada di tepi pantai, seolah-olah sang nelayan belum pernah keluar sebelumnya. Sejauh ini, akhir dari keseluruhan drama adalah film yang menekan biaya hingga ekstrim. Hanya ada perahu kecil dan pemeran utama pria di keseluruhan film. Namun, sutradara bersikeras untuk menciptakan suasana horor. Melalui ritme, soundtrack dan pengaturan ketegangan, penonton tidak bisa melihat akhir cerita sepanjang jalan. Sayang sekali di akhir film, sidik jari berdarah di kapal logika tidak selesai, dan tidak ada penjelasan mengapa kapal itu berlayar otomatis.